apa namanya, padat ya atau setengah padat, itu jelas stabilitasnya akan berbeda ya. Terus kemudian yang berikutnya adalah, eee, moisture content, kelembaban ya. Kalaupun dia tidak kelembaban bisa, hygroscopicitas dia juga mempengaruhi ya. Jadi jumlah yang diserap atau hygroscopicitas suatu bahan itu akan mempengaruhi dari, apa namanya, stabilitas juga. Ukuran partikel sama juga ya, surface area dan juga morfologi, partikel dari, apa namanya, serbuk atau material yang kita punya. Kemudian dari formulasi ya, ini kan terkait dengan processing atau proses yang dilakukan ya. Metodenya kanosi basah sama kering sama, direct compression, nah itu pasti akan berbeda ya. Ada pengadukan dengan pemberian suhu atau tidak pemberian suhu, atau misalnya dipanaskan sama tidak dipanaskan, itu akan mempengaruhi stabilitas, ya. Dan yang terakhir itu environment. Environment maksudnya lingkungan, baik itu lingkungan tempat diproses maupun tempat dia disimpan, ya. Jadi ada senyawa yang misalnya, eee, kurang stabil dengan adanya cahaya, bentuk kesediaannya misalnya sirup. Nah, harusnya sirup ini disimpan di dalam botol yang berwarna coklat atau berwarna pada umumnya ya. Ini berwarna coklat yang lebih khusus. Jadi kalau bening jelas sinarnya akan lebih, besar yang masuk atau mengenai obatnya. Atau juga misalnya kalau dia bentuknya tablet, ya nanti blisternya atau stripnya tidak transparan ya, tetapi dilapisi dengan alufoil ya, sekaligus untuk m me 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 mengurangi lembab atau uap yang bisa masuk ke dalamnya, ya. Atau contoh yang lain misalnya ada sirup, ya ini dalam botol, kemudian kita tahu bahwa obat ini mudah teroksidasi dengan adanya oksigen. Kalau dia kita isi sekian, berarti bagian atas di sini kan ada yang kosong, ya, yang kosong ini pasti ada oksigennya, ya, maka, oksigen itu diusir. Bagaimana caranya? Ya diisi nitrogen, sehingga tidak ada oksigen di situ. Akibatnya apa? Ya lebih stabil. Itu contoh ya. Nah ini lebih kompleks lagi karena tadi, bahwa zat aktif itu kan sifat fisika kimianya kan beragam. Nggak sama antara satu zat aktif dengan zat aktif yang lain. Pengotornya juga jadi beragam. Nah, excipientnya juga, ya. Banyak sekali excipient. Misalnya sama-sama bahan pengisi, pasti sifatnya akan berbeda antara laktosa, ya, MCC, mikrokristalin selulosa, amilum, ya, maltitol, dikalsium fosfat, lain sebagainya. Itu akan beda, sifat-sifat yang berbeda. Kemudian juga perbandingan antara eksipien dengan zat zat aktif. Mungkin pada perbandingan yang rendah, itu belum memberikan interaksi yang merugikan, masih ya cukup stabil, cuma pada kondisi yang lebih besar perbandingannya, ya itu akan menyebabkan interaksi, bisa jadi. Ya, kemudian juga ada tidak penambahan beberapa bahan yang bisa untuk mencegah terjadinya, pembusukan atau penurunan, kualitas atau expired date, ya. Misalnya apa? Pengawet, ya, preservatif ya, kemudian antioksidan, ya, kemudian chelating agent dan lain sebagainya. Dan bahan-bahan itu ditambahkan dengan tujuan untuk ya memperlama expired date atau menghambat, perusakan zat aktif. Kemudian processing step. Nah, secara umum semakin apa namanya, kompleks
ya, step atau langkah yang dilakukan atau semakin banyak begitu, maka stabilitasnya semakin bermasalah. Misalnya diaduk, tapi diaduk dengan pemanasan, ya. Bukan hanya diaduk, tapi digiling, ya, diaduk dengan cara digiling, miling gitu, kemudian dengan panas lagi. Nah, itu sudah double-double, ya, energi yang diberikan yang bisa menyebabkan kerusakan. Ya, saya kira itu, ya perusakannya itu juga secara individu dari masing-masing bahan itu juga bisa akan rusak, tidak harus karena dia bercampur. Baik, sampai di sini dulu. Ada pertanyaan? Silahkan, langsung buka mic, jangan tulis. Baik, nggak ada. Nah, terus kemudian stability itu kemarin ya, saya mengatakan ada berapa? Ada stabilitas secara fisik ya, eee, ada secara kimia, ada secara mikrobiologi, ya kan? Nah, kemarin contohnya apa, roti ya, punya roti yang dibungkus, tahan berapa lama, bisa dilihat dari apa, warna, bau, rasa, dan seterusnya kemarin, teksturnya, ya, kemudian ada jamur apa tidak. Nah, ini masuk dalam fisik, kimia dan mikrobiologi. Di mana fisiknya, ya teksturnya gitu ya, yang tadinya keras jadi lembek atau lembek menjadi keras, bisa jadi, ya. Kemudian mikrobiologi, berarti ada tumbuh jamur dan sebagainya. Kimia, nah kimia kita tidak melakukan ini, ya di dalam roti, tetapi kalau ada perubahan seperti itu, kita bisa meyakini bahwa secara kimia juga bisa berubah. Misalnya memberikan bau, ya. Nah, berarti kan itu ada indikasi. Contoh yang paling gampang adalah asetosal. Asetosal, ya, asetosal ini atau nama lain aspirin ya, kalau degradasi jadi apa, Mbak? Terus memberikan tanda bau apa? Coba. Kalau dia terdegradasi, asetosal menjadi apa dan apa, dan bisa kita baui sebenarnya. Apa? Heeh, asetosal. Kalau rusak jadi apa, ya, dan apa. Kalau rusak kan mesti jadi 2 ya, kalau tetap satu Jawab, itu Kak. kan nggak rusak. Apa Mbak Levina? Izin menjawab kalau asetosol itu nantinya akan menjadi asam salisilat dan juga asam asetat. Asam Artinya salisilat dengan setat. asam asetat. Yang bau yang mana? Tanda dia sudah itu biasa itu. Kalau kita, apa namanya, mencium bau itu berarti sudah terjadi degradasi. Yang berbaunya yang asam asetat, Asam setan, bau apa namanya? eee, seperti cuka yang asam. Ya, seperti cuka, oke. Ya, cuka, asam cuka ya. Bukan asam cuka, si cuka. Jadi kalau ada tablet ya, tiba-tiba Anda buka, kok bau seperti cuka, nah ini udah jadi ini. Artinya sebagian sudah terdegradasi. Nah, jadi kalau senyawa terdegradasi itu mesti makanya nanti salah satu, cara pendeteksian secara kimia. Kalau dia tunggal gitu ya, dengan HPLC nanti muncul peak-nya tunggal begini.
Nanti kalau ada tambahan peak di sini atau di belakangnya atau di depannya terserah gitu ya, muncul 2 peak atau lebih, pertama 2 peak berarti kan ada degradannya. Nah, degradannya berarti sudah terdegradasi. Nah, cuma batasannya, sekali lagi batasannya, ya batasannya berapa yang masih bisa ditoleransi. Makanya kemarin saya bilang untuk tablet misalnya ya, tablet itu dia mengandung berapa? Umumnya 90% batas bawahnya, atas batasnya berapa misal, 110% misal aja. Artinya kalau 90 sampai 110% itu, ya, kalau dia, apa namanya, eee, di luar ring itu, di luar batas itu, maka dianggap sudah expired, ya. Oke, baik. Jadi secara fisika secara fisika, ya, kimia, dan mikrobiologi. Dan ini nanti akan berpengaruh pada efikasi, keamanan pertamanya ya, keamanan keamanan dan keberkhasiatan atau khasiat obat itu sendiri. Nah, sebenarnya nanti ada juga ya, bukan hanya secara fisika, kimia, mikrobiologi, tapi ada stabilitas secara farmakologi dan biofarmaseutik gitu. Tapi secara umum 3 ini. Nah, physical stability bisa dilihat dari apa? Ya, sebenarnya kalau secara fisik, physical stability ya fisiknya. Awalnya bagaimana, ya, dan akhirnya bagaimana. Awalnya bagaimana, akhirnya bagaimana, misalnya kalau di sini tablet misalnya, kekerasan, ya, kekerasan. Berapa kekerasannya? Oh, 6 sampai 8. Akhir berapa? Dapatnya 5 sudah tidak stabil. Atau dapatnya 10 tidak stabil, karena sudah melewati ambang batas. Begitu juga lagi misalnya yang lain, sirup misalnya. Sirup, yang pertama ya pH-nya berapa misalnya, untuk kalau pH kimia ya, pH kimia. Sirup misalnya stabilan fisiknya, ya jernih, terlihat jernih. Terus kemudian di sini terlihat sudah banyak, apa namanya, opak dia, berubah kayak susu begitu ya, opak. Sudah, apa namanya, opak ya. Itu artinya sudah tidak stabil, ya. Dari rasa, itu bukan fisika ya, kalau rasa bisa masuk di perubahan secara kimia juga itu ya, tes. Atau bentuk yang lain misalnya. Teksturnya misalnya gitu ya. Teksturnya tadinya gel, viskosnya sekian, kemudian menjadi keras, lebih keras dari yang seharusnya atau jauh lebih lunak. Nah, keseluruhannya itu masuk dalam fisika, ya. Nah, seperti ini. Ini dalam dalam apa, bentuk yang lebih, eee apa namanya, strukturnya ya. Nah ini, polimorf atau kristalin, ya. Nah, ini kan fisik ini. Contoh-contoh fisik, enggak semua ditulis karena nanti kan masing-masing sediaan kan ada uji fisiknya sendiri-sendiri ya. Ini hanya beberapa saja, ini kan contoh, oke? Contoh, jadi bukan hanya sebatas dengan ini, jadi jangan salah dipahami. Ya kalau misal tadi, tablet apa saja, kekerasan oke, kerapuhan oke, waktu hancur, nah itu fisik ya, belum lagi, eee, apa namanya, bentuk-bentuk fisik yang lain. Ya, ya, ini contoh. Ya ada polimorfi, kristalinitas, caking, suspensi, ya atau ukuran partikelnya menjadi besar, ya kesan tablet, kemudian dari waktu hancurnya, semuanya. Nah ini, mengidentifikasikan, telah berubah, ya telah berubah dan itu tergantung pada toleransi atau syarat yang kita tetapkan. Nah ini transformasi bentuk metastabil ke bentuk yang stabil, ya. Nah kelarutan menurun. Nah itu berpengaruh. Ya, sebaliknya juga bentuknya stabil menjadi metastabil, dia akan cepat terdegradasi, bisa jadi. Bentuk yang lain misalnya implikasinya, ya, tablet menjadi lebih keras.
Kan nggak apa-apa, Pak, kalau lebih keras. Kalau lebih lunak, ya itu nggak boleh, ya tidak juga, karena akan mempengaruhi disintegrasi. Disintegrasi itu akan mempengaruhi disintegrasi akan memenuhi bioavailabilitas. Ya, apa implikasinya? Implikasinya tadi ada beberapa, misalnya disolusi menurun, waktu hancurnya menurun, ya tampilan fisiknya, ya. Monitoring perubahan bentuk kristal, misalnya perlu kita, cek kalau memang dia berubah, nah ini mungkin nanti kita khawatirkan disolusinya bisa, berubah. Nah, berikutnya kimia, ya. Kimia itu, ya semua bentuk-bentuk perubahan, reaksi-reaksi, ya, yang menyebabkan, berubahnya, obat itu secara, kimia begitu ya. Nah, ini menyebabkan reaksi hidrolisis, oksidasi, fotodegradasi, isomerisasi, dan interaksi yang terjadi antara obat dengan eksipien. Oke, baik. Nah, apakah semua semua akan terjadi reaksi ini? Ya, jawabannya tidak, ya tergantung pada senyawanya, ya. Contohnya misalnya, kalau vitamin C itu, ya, vitamin C itu berubah karena apa? Terjadi perubahan degradasi karena apa dia? Mhm, dia tidak tahan apa kalau vitamin C? Atau yang tadi, asetosal tadi? Ah, asetosal tadi, reaksi menjadi 2 tadi, diperendarai karena apa? Apa kira-kira? Kalau vitamin C, itu kenapa? Asetosal, kenapa? Apa yang memicu terjadinya perubahan pada kedua bahan itu? Ambil contoh aja, udah ketemu? Kira-kira vitamin C kalau dipanaskan terdegradasi nggak? Iya, Pak, dia sensitif terhadap panas secara langsung. Iya. Kalau asetosal, kenapa? Pemicunya apa? Kalau yang asetosal karena kondisi lembab, Pak, jadi dia Ya, terhidrolisis. lembab ya, terjadi hidrolisis. Makanya kan waktu pas praktikum ilmu resep kemarin buat salisilat nggak? Bikin nggak? Nah, kalau Anda lihat salisilat ini, ya, sama asetosal, itu basisnya basis berlemak ya, bukan basis berair atau mengandung air, ya. Lainnya, ini, ya, misalnya karena penyimpanan itu akan menyebabkan apa?
akan menyebabkan masalah pada kelarutan. Nah, contohnya ya, misalnya bisa terjadi ini, transisi polimorfi. Ini kok CS berubah, A menurun, H meningkat. Nah, kira-kira masih ingat nggak waktu farmasi fisik? Ya, farmasi fisik, bagaimana rumus proses pelarutan suatu obat berdasarkan persamaan Noyes dan Whitney. Whitney, ya, Noyes dan Whitney. Bagaimana? Ada yang tahu? Itu di farmasi fisik maksudnya sudah dibahas. Ada yang tahu? Rumus Noyes dan Whitney. Ya. Jadi Noyes itu tulisannya gimana ya? Noyes, ya, dan Whitney. Oke, Whitney biasanya tulisannya. Ya, Whitney. Nah, gimana rumusnya? EC per DT sama dengan, mana di farmasi fisik ya? DA, nah, biasanya konsentrasi dalam apa namanya, dalam larutannya dikurangi C, ya, dibagi dengan H. H itu apa? H itu lapisan difusi, ya. Jadi dari rumus ini kan Anda bisa lihat, ya, polimorfisme. Jadi CS-nya akan naik. Nah, CS-nya akan naik, ya. Kalau CS-nya naik kan berbanding lurus dengan kecepatan kelarutannya, artinya dia akan meningkat. Kemudian A-nya akan menurun. Nah, ya, atau A juga bisa naik. Nah, ini tergantung. Pokoknya kalau dia berbanding lurus ya, kalau ini apa namanya, naik, maka ini akan besar. Tetapi kalau berbanding terbalik, ya, kalau dia naik, ya ini menjadi lebih kecil. Artinya, perubahan pada transisi polimorfi entah itu naik atau turun, pada A, luas permukaan ya, kristal grow itu kan, apa namanya, bisa menjadi lebih besar, ya. Nah, kemudian, ini, eee, apa namanya, jarak difusinya, ya, muscle uptake-nya, aglomerasi itu akan mempengaruhi, besarnya ukuran partikel yang nanti, lapisan difusinya itu menjadi lebih tebal. Nah, kalau ini meningkat, ya, maka kecepatan difusinya juga akan turun. Artinya, perubahan pada ketiga parameter ini akan mempengaruhi, disolusinya, ya. Ya, misalnya kalau kita bicara disolusi itu kan pakai Q, misalnya Q80 dalam waktu 20-30 menit. Nah, ini pasti akan turun, tidak memenuhi. Ya, sekali lagi perubahan ini bisa menaikkan, bisa menurunkan, tergantung perubahannya yang seperti apa. Nah, kemudian pengaruh pada biofabilitas. Ya, biofabilitas itu dipengaruhi langsung oleh disolusi dan itu terkait dengan permeabilitas. Artinya kalau dia disolusinya besar dan dia juga permeabel, maka biofabilitasnya semakin tinggi.
ya. Bioavailabilitas adalah jumlah obat yang tersedia ya, atau yang kalau kita ukur biasanya kadar obat dalam darah, ya. Jadi kalau dia permeabel, yang terdistribusi besar, maka bioavailabilitasnya akan tinggi. Nah, tadi penjelasan tadi, ya kalau disolusinya nurun karena terjadi, apa namanya, ketidakstabilan, maka bioavailabilitasnya juga akan menurun. Misalnya dalam kasus yang lain, untuk BCS kelas 2, ya, atau obat yang tadinya mudah larut, ya, berubah menjadi partikel obat yang sukar larut akibat penyimpanan. Ya, akibatnya apa? Absorpsinya menjadi menurun. Kalau absorpsinya menurun, ya, otomatis bioavailabilitasnya juga akan lebih kecil. Jadi selama stabilitas, ya, dapat terjadi atau selama, apa namanya, penyimpanan, jika terjadi ketidakstabilan, maka sangat mungkin terjadi penurunan laju disolusi, penurunan kelarutan, dan degradasi dari API-nya. Akibatnya, parameter bioavailabilitas seperti Cmax, AUC, ya, itu akan turun, enggak PE, dan kemudian bisa terjadi kegagalan dalam proses terapeutiknya. Nah, yang ini proses stability. Sebenarnya sudah dijelaskan ya tadi bahwa apapun proses yang dilakukan itu akan mempengaruhi pada stabilitas. Ya. Proses yang banyak atau apabila stepnya panjang, maka pengaruhnya pada stabilitas akan semakin signifikan. Ya. Proses-proses yang melibatkan panas itu akan menyebabkan penurunan stabilitas. Nah, sehingga pemilihan proses yang dengan pengendalian suhu atau dalam kondisi yang di room temperatur, ya, atau yang di cold malah, ya, yang dingin, itu akan menyebabkan, apa namanya, peningkatan stabilitas atau bisa menjaga stabilitas. Jadi misalnya ini ya, misal jika selama penyimpanan granul menyerap air, flow berubah. Ini kalau dalam proses pembuatan ya, tablet melalui post compression hardening. Ya, ini juga akan menyebabkan kegagalan dari produk kita. Ya, lubrikan berimplikasi ke permukaan. Ya, permukaan tablet maksudnya. Ya. Kemudian maka kekerasan akan meningkat, kristallisasi lambat, disolusi berubah, ya. Variabilitas batch juga akan semakin tinggi, bervariasi dia. Artinya dia bukan hanya isu kimia, tetapi juga isu manufaktur, berdasarkan pembuatan juga. Ya, walaupun kita di sini, apa namanya, fokusnya kan produk-produk itu biasanya pada produk jadi. Tapi sebenarnya pada produk ruahan pun, ya, selama selama, proses berlangsung, itu juga akan terpengaruh. Stabilitas mikrobiologi. Ini terkait dengan yang pertama, apakah produk itu steril atau tidak? Ya, steril atau non steril. Kalau kita bicara steril, itu ada batas. Berapa biasanya dikatakan steril 10 pangkat minus 6. Jadi boleh ada 1/1.000.000, ya. 1/1.000.000 itu boleh ada. Tidak betul-betul tidak ada, nggak mungkin itu. Kemudian non steril. Non steril itu bukan berarti kemudian boleh ada, tapi boleh ada dengan batasan jumlah
ya, bakteri tertentu, ya. Bakteri tertentu yang lain, terutama sekali yang patogen, itu harus zero. Ya, tablet itu bukan, eee steril, nggak steril, makanan itu tidak steril. Apakah kemudian ada bakteri? Jelas ada, karena dia steril, ya. Tetapi dalam batas minimize, ya mungkin isinya hanya E. coli dan jumlahnya hanya sekian saja, ya sehingga apa, itu aman untuk digunakan secara per oral. Tetapi kalau ada bakteri patogen, ya, walaupun dia belum disimpan, ya, itu sudah tidak boleh, artinya itu tidak lolos, produknya tidak lolos. Ya, tidak harus, disimpan dulu, ya, kemudian nanti diamati. Jadi kalau awalnya sudah tidak, memenuhi, ya, batas bakteri yang ditentukan dan jenis bakteri yang ditentukan, maka produk itu sudah pasti ditolak. Ini contoh ya, dalam air itu banyak sekali mikroba, yang paling umum itu E. coli, ya, pada air minum, pada air ya, itu banyak masih. Nah, yang lain-lainnya juga pasti ada, yang dia bisa di dalamnya sendiri, udah bawaannya sudah ada. Di samping juga nanti bisa kontaminasi. Jadi source-nya kan ada 2. Ya sumber memang dari dalam sendiri, ya, dan juga dari luar, kontaminasi dari luar. Mmm, jadi bisa kita simpulkan bahwa proses stability akan menentukan struktur mikro tablet, akan mempengaruhi disintegration, dissolution, dan juga bioavailability. Itu dari segi prosesnya, dari segi bahannya beda lagi. Baik, sampai di sini dulu. Ada pertanyaan? Silahkan. Saya tunggu 1 menit. Baik, ternyata ini ada kelas yang lain ini, barusan di WA, jam 12, pengganti stabilitas produk. Kok bisa kelas B ya? Kelas B harusnya kapan itu? Oke, nggak apa-apa, setengah jam lagi. Baik, sampai jam 12.30. Ah, oke, saya lanjutkan. Di tabel ini, ya, apa yang bisa kita lihat, ya, ini ada berbagai bentuk sediaan. Nah, di atas ini. Nah, ini sediaannya. Oke. Nah, ini ada tablet, ada kapsul, ada oral liquid, ada parenteral, dan seterusnya. Ini hanya untuk memberikan ilustrasi saja, ya. Karena nanti pada saat kita bicara protokol pengujian stabilitas, yang diuji bukan hanya kadarnya, sekali lagi bukan hanya kadarnya, ya. Kemudian di sini ada properties-nya, yang ke bawah ini, properties-nya.
Propertiesnya macam-macam, ada tampilannya, ada kadar airnya, ada pH, ada warna atau apa namanya, kejernihannya begitu, ada kekerasan, segregasi dan seterusnya. Ada banyak. Dan ini masih ada lagi yang lain, ya. Ini hanya untuk ilustrasi saja. Maka pertanyaan sediaan kita apa? Serbuk obatnya sendiri atau sediaan tablet misalnya gitu, ya, atau apa gitu yang lainnya. Maka yang diperiksa di sini kan kita lihat bisa beragam ya. Untuk kapsul, ini contoh aja tablet dan kapsul, appearance-nya diperiksa, sama, tablet juga iya. Water contents-nya diperiksa, tablet juga iya, kapsul iya. Hardness, cuma tablet saja, kapsul nggak ada, ya. Kemudian disintegration, kapsul ada, dissolution ada, elastisitas, tablet nggak ada. Mana ada uji elastisitas terhadap tablet, kapsul, oke, ya, dan lain sebagainya, ya. Ini contoh, sekali lagi contoh. Nah, ini yang properties ini mewakili apa sih? Uji-uji yang harus, ya, dilakukan untuk kontrol kualitas dari sediaannya. Jadi kalau misalnya sirup, ya sirup, ini ada oral liquid, perlu nggak kekerasan? Nggak perlu dia, tapi dia butuh yang namanya pH, butuh yang namanya warna, butuh yang namanya tampilan fisiknya seperti apa, ya. Oh ini parenteral nih, sorry, yang ini ya. Appearance-nya juga butuh lah, oral liquid, ya, pH-nya, ya warnanya, baunya, viskositasnya, dan sebagainya. Jadi intinya apa? Ini sekali lagi contoh ya, contoh. Nah, uji-uji yang dilakukan itu mewakili dari QC, quality control ya, yang dilakukan. Oke, baik. Ini masih ada banyak lagi yang lain kan? Tadi ada banyak lagi yang lain. Nah, itu nanti tergantung pada sediaannya. Ya, ini hanya contoh saja. Ya, kalau misalnya contoh yang lain, suspensi apa yang harus diperiksa? Ukuran partikelnya, iya, terjadi pertumbuhan ukuran partikel apa enggak? Kecepatan pengendapannya, iya. Pada sirup kan tidak ada kecepatan pengendapan. Nah, siapa yang mengendap? Sirup kan larut. Kalau suspensi nggak larut. Nah, kalau misalnya emulsi, nah pemisahannya, misah apa enggak? Terjadi creaming, nah, dan seterusnya. Jadi masing-masing sediaan itu berbeda-beda. Nah, tapi ada yang sama. Apa yang sama? Nah, lihat nih EC-nya. Wah, EC-nya, ya. Kadarnya itu masih berapa? Lah, kalau kadarnya karena tidak ada yang fix, dia pasti kalau disimpan menurun, tapi tinggal berapa kecepatan penurunannya, maka kalau ada kadarnya pasti ada pemeriksaan degradannya. Produk degradasinya. Kayak tadi, ya asetosal tadi. Asam salisilatnya ya menjadi asam salisilat. Nah, ini berarti kan terjadi penurunan, ya. Nah, terus kemudian apa lagi? Yang lainnya, microbial impurities, ya. Walaupun tadi misalnya tablet itu tidak steril, tapi kan dalam batas tertentu itu harus dicek bahwa sudah tidak mengandung bakteri yang patogen. Nah, kalau tablet sih jarang sih isunya untuk masalah mikrobia, kecuali kalau dia kemudian menjadi basah dan sebagainya. Yang paling banyak adalah sediaan cair atau semi padat, ya. Apalagi kesediaan kosmetik gitu. Oke, baik. Nah, ini apa? Ini menampilkan, menggambarkan ya bentuk-bentuk ketidakstabilan, contoh-contoh ya bentuk ketidakstabilan dari sebuah produk ya terhadap apa namanya, mmm, apa ya, efek-efek yang tidak diinginkan ya, yang mungkin bisa timbul
Ya, ini kan ada potential effect. Bentar, mana dia? Oh ini dia. Nah, ini ya. Kok berpindah? Suspend. Ini ya. Ya, potential adverse ya efeknya. Kemudian ini penjelasannya, contohnya. Nah, contohnya misalnya ini kehilangan potensinya. Ya, misalnya degradasi kurang dari sudah 90% atau kurang. Karena pada umumnya kan Ki10. Ki10 itu boleh terdegradasi 10%. Kalau tadi asumsinya awalnya 100, kalau dikurangi 10, boleh terdegradasi 10, berarti kan batas bawahnya 90. Ini umumnya, sekali lagi ini umumnya, tapi nanti masing-masing harus dilihat di monografinya. Oke? Nah, ini ada nitrogliserin contohnya. Ya, dan lain sebagainya. Ya, oke. Ini ada zona ya, pembagian zona, ya, ada zona 1 sampai zona 4. 4 itu ada 2, ada 4, ada 4A, 4B, ya. Nah, Anda lihat ini zona 1 ya, ini zona 1, yang kuning itu zona 2, yang ini ya, ini zona 3, ya, yang merah-merah ini zona 4. Ini melambangkan apa sih? Nah, karena pada uji stabilitas itu mempertimbangkan 2 hal utama yang penting, ya, karena pada saat distribusi obat itu disimpan, maka 2 hal yang secara langsung akan mempengaruhi. Bukan berarti yang lain enggak ya. Nah, 2 hal. Karena yang lain sudah berusaha untuk diatur sedemikian rupa. Ya apa? Yang pertama adalah suhu, yang kedua kelembaban. Nah, maka di wilayah-wilayah ini itu berbeda, ya. Berbeda suhu hariannya loh ya, rata-rata. Ya, rata-rata suhu hariannya, oke, sepanjang tahun. Ya, dan juga RH-nya. Nah, ini lihat, ini ada kondisinya ya. Ini zona 1 ada zona 1, ada zona 2, zona 3, zona 4. Nah, zona 4 itu sebenarnya ada 4B. Kalau 4 saja ini 30, 65, kemudian 5 derajat. Nah, kalau 4B itu Indonesia masuk 4B ya. Nah, ini Indonesia ya, dan juga sebagian dari anggota-anggota ASEAN. Oke, Filipina, Malaysia, Thailand, Vietnam itu ya. Sampai nanti ada yang ini wilayah-wilayah ini, Timur Tengah ini sebagian Afrika, ya, itu masuk dalam wilayah 4B. Oke, 4B itu dia hot dan humid juga, tapi suhunya 30 derajat, tapi RH-nya 75. Nah, kalau ini kan 30, tapi ini 65. Ya, humidnya, nah kita masuk dalam zona 4B. Nah, nanti kita bisa lihat di Q1F, ya, dari ICH. Ya, nanti setelah meet ya, akan kita bahas tentang prosedur pengujiannya. Oke. Ini ada 2, ini yang real time, ya, dan accelerated nanti kita bahas karena ada protokolnya, ya. Nah, saya akan bahas yang ini dulu, yang 2 ini. Kemudian yang pertama retain sample. Retain sample atau apa? Sampel pertinggal. Apa maksudnya? Jadi setiap kali diproduksi, pasti ya setiap kali batch, ya, setiap batch yang diproduksi diambil yang namanya sampel pertinggal. Untuk apa? Untuk disimpan. Namanya sampel pertinggal untuk simpan di mana? Di pabrik. Bagaimana sistem penyimpanannya? Seperti tertera di kemasan. Kalau di kemasan disimpan, dikatakan disimpan di suhu 5 derajat, nah, ya sudah 5 derajat.
disimpan, terlindung dari cahaya, bla bla bla, ya sudah seperti itu. Untuk apa ini? Nah, ini untuk pemantauan kita, ya, pemantauan rutin produk kita yang sudah kita edarkan, dan juga yang kedua untuk, ya, apa namanya, eee, kalau ada komplain, ya. Jadi kalau ada komplain, "Wih, ini produkmu kok sudah jelek? Kok bisa ini gini gini?" Ya, bandingkan dengan sampel pertinggal. Kita kan punya contoh pertinggal. Ya, kita lihat, oh, kita ambil dari batch yang sama, karena ada nomor batch-nya. Jadi jangan batch yang berbeda, harus dengan batch yang sama, kita ambil, kita bandingkan. Oh, enggak kok, punya saya yang saya timpal di pabrik, itu baik-baik saja. Berarti kesalahannya ada di jalur distribusi atau di, ya kamunya nyimpannya enggak sesuai, sehingga sudah expired. Disuruh simpan terlindung dari cahaya langsung, loh kamu taruh dekat jendela. Ya setiap pagi sore, ya, setiap siang atau apa begitu, terpapar dengan matahari. Pantas kalau dia cepat busuk, oke. Jadi seperti itu. Jadi sampel pertinggal untuk seperti itu. Jadi diambil, ya sejumlah tertentu, ya, untuk uji-uji, untuk pemantauan dan juga kalau ada, komplain, nah simpan sampai kapan, ya, expired date, tanggal expired date plus 1 tahun biasanya. Kalau expired date-nya 2026 bulan 12, berarti nanti ditambah 1 tahun, baru dimusnahkan di 2027 bulan 12. Jadi sampai sudah expired, masih disimpan 1 tahun lagi. Nah, itu ya gitu. Kemudian yang berikutnya ada, apa, yang namanya cycling temperatur. Ya, cycling temperatur. Cycling temperatur ini, nah ini panas dingin. Stress testing tapi panas dingin. Misalnya dingin, panas. Dinginnya berapa? Misal 5 derajat, panasnya 30 derajat atau 40 derajat. Nah, setelah dingin panas itu 1 siklus. Terus nanti dingin panas, siklus yang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Biasanya bisa sampai 6 siklus. Untuk apa? Ini biasanya di R&D, di riset dan pengembangan produk baru. Ya, untuk melihat apakah produk kita cukup tahan setelah diberikan stres, yang biasanya bukan bentuk solid ya, ini bentuk semi solid, bisa emulsi atau bisa, krim ya, ya bentuk-bentuk seperti itu. Oke, untuk panas, dingin panas, dingin panas, dingin. Setiap kali habis panas, dingin, diukur parameternya, dilihat. Kemudian lanjut panas, dingin. Nah, tapi dengan bukan sampel yang sama ya dilanjut enggak. Karena kita nyimpan, ini untuk pengujian hari pertama, ini siklus pertama, ini siklus kedua, ini siklus keempat, itu masing-masing ada sampelnya sendiri-sendiri. Karena setelah ini selesai uji, ya buang. Saya uji, ya buang. Tidak terus disimpan lagi, enggak. Ya, jadi ada yang pengamatan hari pertama, satu siklus pertama, 24 jam gitu ya, disimpan 24 jam, dingin, terus 24 jam, apa namanya, panas, terus kemudian suhu ruang diukur. Begitu terus, ya. Panas dingin, ya ukur, panas dingin ukur, panas dingin ukur, panas dingin diukur, ya nanti dia stabil. Nah, kalau sampai ini stabil berarti memang bagus sekali. Kalau baru sekali panas dingin, nah ini jadi masalah. Kita akan memperbaiki formula itu. Ini supaya lebih cepat ya. Saya kira itu. Nah, yang terakhir guideline. Ya, kita punya guideline. Karena apa? Karena kalau tanpa guideline nanti semaunya sendiri. Kalau semaunya sendiri nggak bisa dievaluasi. Harus ada petunjuk operasional bagaimana melakukannya. Nanti ada aturan BPOM, ada. Ya, ada ASN guideline, ada. Kemudian ada yang ICH. Ya, nanti ketiga-tiganya akan kita lihat di setelah midterm. Ya, untuk ini kuliah yang ketiga, nanti mohon menghubungi Bapak yang memberi kuliah. Kalau saya nggak keliru kemarin siapa? Pak, eee, itu ya, siapa? Prof. Karim ya. Saya coba lihat di sini, cepat saja RPS untuk stabilitas produk. Oke, saya perlihatkan di sini. Soal saya akan keluar di ujian akhir nanti, tidak di ESAP-nya ya. Nah, kalau di sini, oh ini CSP salah.
Salah. Heeh. Yang sudah kebuka belum sih? Stabilitas, oke sudah. Biar jelas ya, stabilitas. Oke, oh Bu Nindya. Oke, Bu Nindya ini, 3 kali ke depan. Gitu ya? Oke, ada pertanyaan? Cukup? Oke, baik. Heeh. Eee, Presensinya tolong dilaporkan seperti tadi. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.